Nah, itu dimaksudkan untuk ya menghindari hal yang tidak diinginkan ya, seperti bertengkar, kemudian juga berkelahi satu sama lain ya, kemudian terjadinya kelinci stres seperti itu. Jadi nanti efeknya bisa berakibat fatal, yaitu kelinci kalian mati atau stres ya, nggak mau makan, nggak mau kawin dan lain sebagainya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di Albert Purworejo channelnya perkelincian di Indonesia guys. Terima kasih sudah klik videonya, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah bergabung dengan channel perkelincian. Jangan lupa di subscribe, di like videonya, dan juga di share ke teman-teman kalian guys, sesama peternak, pecinta, dan penghobi kelinci. Yes, buat kalian yang baru gabung, terima kasih sudah klik videonya. Jangan lupa di subscribe ya, pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Pencet tombol merah di bawah, tul ya, pencet tombol subscribe ya. Dengan kalian subscribe itu mendukung saya, mendukung channel perkelincian untuk saya lebih semangat lagi membuat video, berbagi, sharing tentang pengalaman saya di dunia kelinci guys. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang ada beberapa fakta tentang kelinci yang ini bagi pemula tidak diketahui guys. Jadi jarang hal ini diketahui oleh pemula terkait dengan fakta hewan kelinci guys. Jadi perlu diperhatikan, ada beberapa hal nanti yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya untuk memahami hewan kelinci guys. Jadi ada beberapa fakta terkait itu, jadi simak terus videonya. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya ya, buat kalian pecinta peternak kelinci pengen nggak ribet ya, mudah banget untuk belanja kelinci. Udah ada sekarang aplikasi belanja kelinci sepuasnya, yaitu Hero Store ya. Di sini ya, nanti di sini aku taruh di sini, kemudian ini dia aplikasinya, bisa di-download dengan klik link di bawah ya, di deskripsi. Guys, Hero Store menyediakan berbagai jenis kelinci ya, ada Blicon, ada Rek dan NZ dan lain sebagainya. Kemudian juga menyediakan berbagai kebutuhan peternakan kelinci guys, ada pakan kelinci, kemudian alat-alat peternakan kelinci lainnya. Harga bisa dinegosiasikan guys. Ingat ya, di fitur Hero Store ada fitur chatting dengan admin untuk bernegosiasi harganya. Jadi harga yang tertera di aplikasi itu belum harga final guys. Hero Store mudah banget guys beli kelinci ya, ada diskon 20-25%. Kemudian ada voucher gratis ongkir untuk wilayah Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan juga Magetan guys. Klik link di bawah, di deskripsi, download aplikasinya, install, kemudian belanja kelinci sepuasnya. Ayo guys, kepoin aplikasinya di Hero Store, hanya di Hero Store. Stok terbatas, belanja kelinci sepuasnya, harga murah, pelayanan ramah. Oke guys, yang pertama yaitu kelinci itu adalah hewan nokturnal. Apa itu nokturnal? Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif di malam hari guys. Jadi terkait ini berkaitan dengan pakannya guys. Jadi jangan salah, ketika kalian pemula dan memelihara kelinci, itu hal yang perlu kalian ketahui adalah pola makan. Nah, terkait dengan ini, mengingat kelinci adalah hewan nokturnal, itu aktif di malam hari, artinya dia juga aktif makan di malam hari guys. Jadi porsi makan di siang hari dan di malam hari itu kalian harus perhatikan. Jadi porsi di malam hari lebih banyak guys, jadi jangan kebalik ya. Jadi banyak pemula yang tidak mengetahui itu. Jadi mereka memberi makan di siang hari itu porsinya lebih banyak. Nah, itu yang salah guys. Jadi hewan kelinci itu adalah hewan nokturnal yang mana aktif makan di malam hari. Kasih makan yang lebih banyak, porsinya lebih banyak di malam hari guys. Kalau saya kasih rumput di malam hari dan juga pur pelet, karena memang dia aktif di malam hari untuk makannya guys. Dan siang hari saya kasih begatol atau dedak. Seperti itu guys. Kedua yaitu sistem pencernaan kelinci itu lemah yes, ya. Jadi ini yang perlu dipahami dan diketahui juga oleh para pecinta penghobi dan peternak kelinci pemula, karena sistem pencernaan kelinci lemah. Mengingat hal itu, ada beberapa pakan yang harus dihindari, yaitu diantaranya kangkung ya, kemudian juga pakanan basah atau rumput basah guys. Jadi jangan kasih kangkung ya, hindari kangkung, karena kangkung itu mengandung ada
zat ya, zat entah itu apa, dan juga getahnya yang itu bisa membuat kelinci itu menyeret kembung dan lain sebagainya. Kemudian hindari juga makanan basah atau rumput basah guys. Jadi jangan dikasihkan dulu, diamkan dulu sampai dia layu ya. Jadi itu yang lebih amannya. Kalau rumput basah itu bisa menyebabkan dia atau kelinci itu kembung juga dan mencret guys. Karena kelinci ya halangannya itu adalah yaitu guys. Jadi kendalanya ya sistem pencernaannya yang lemah seperti itu ya. Kemudian kalau kelinci kurang minum juga fesesnya itu agak berlendir guys. Jadi perlu diperhatikan juga untuk air minumnya. Kalau bisa jangan sampai telat wadah minumnya guys ya, karena memang kelinci juga memerlukan air ya, memerlukan air meskipun nggak terlalu banyak, tetapi dia juga perlu air untuk pencernaannya lebih lancar. Karena kalau kurang air, fesesnya itu akan lebih lembek gitu guys ya, nggak solid gitu ya. Oke, dan yang ketiga guys, ketiga adalah kelinci itu adalah hewan yang sifatnya menguasai wilayahnya guys. Nah ini gimana ya istilahnya begini, kalau kelinci umur sebelum 4 bulan itu kalian jadikan satu antara betina dan jantan ya, itu berkumpul dalam satu kandang itu nggak masalah ya. Tapi kalau udah 4 bulan ke atas ya, saya amati itu 4 bulan ke atas, dia sudah mulai mulai menguasai wilayahnya, tiap kelincinya, setiap ekornya. Karena dia berkumpul, jadi naluri untuk menguasai wilayahnya itu sudah muncul. Jadi mereka akan sering untuk bertengkar guys, berantem. Jadi satu sama lain itu bertengkar, berantem untuk menguasai wilayahnya sendiri. Nah saya itu sempat mengalami itu karena saya dulu juga pernah menyatukan beberapa kelinci saya ya, ketika umur 5 bulan lebih atau 5 bulan ya pada waktu itu dia juga sudah mulai berantem guys. Karena kelinci itu sifatnya ya seperti itu tadi ya, menguasai wilayahnya. Jadi lebih baik untuk kalian pemula itu satu kandang atau satu ruangan itu hanya satu kelinci guys. Nah itu dimaksudkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya, seperti bertengkar, kemudian juga berkelahi satu sama lain ya, kemudian terjadinya kelinci stres seperti itu. Jadi nanti efeknya bisa berakibat fatal, yaitu kelinci kalian mati atau stres ya, nggak mau makan, nggak mau kawin dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat guys, yaitu kelinci itu jangan dipegang telinganya. Nah ini yang perlu diingat juga bagi para pemula, bagi para pecinta kelinci yang baru mengenal dan juga baru memelihara kelinci. Ini perlu dihindari karena di telinga kelinci itu terdapat banyak banget saraf, otot, saraf dan lain-lain guys. Karena ya pusat pendengaran kelinci kan peka ya, sangat peka guys, penciuman dan pendengaran kelinci sangat peka. Jadi di telinganya itu ada beberapa atau banyak saraf ya, jadi jangan sampai dipegang telinganya guys, apalagi diangkat seperti itu ya, kemudian hanya dipegang bagian telinganya aja. Itu sangat menyiksa kelinci guys ya, kasihan, karena memang ada beberapa saraf di telinganya itu cukup menyiksa kelinci. Jadi lebih baik jangan dipegang, diangkat hanya dengan memegang telinganya guys. Lebih baik di bagian punggungnya dipegang dan di bagian bokongnya guys, jadi diangkat seperti itu ya, untuk lebih amannya dan lebih baiknya, untuk tidak menyiksa dan juga kasihan kepada kelinci guys. Nah ini yang perlu dihindari buat kalian yang pemula ya, jangan sampai memegang telinganya, mengangkat hanya dengan satu telinganya atau dengan dua telinganya guys sekaligus, itu jangan ya, karena memang banyak terdapat saraf di telinganya. Dan yang kelima dan yang terakhir guys, kelinci itu hewan yang berbulu ya, jelas itu dia perlu pergantian bulu guys. Jadi kalau misalnya ini ya, misalnya kelinci kalian bulunya rontok ya, bulunya rontok atau bulunya rusak, jangan khawatir guys, itu adalah proses yang wajar, karena memang kelinci itu perlu mengganti bulunya dengan yang baru, yaitu namanya molting ya. Molting itu adalah pergantian bulu antara bulu yang sudah lama, yang sudah tua itu dia rontok, kemudian baru lagi ya timbul atau tumbuh yang baru lagi guys, bulu yang baru. Jadi jangan khawatir buat kalian pemula yang
kelincinya sedang rontok bulunya, kemudian sedang rusak ya, seperti rusak, kusam dan lain sebagainya, itu jangan khawatir, itu memang proses pergantian bulu ya, seperti itu. Hanya berlangsung beberapa hari aja, setelah itu mereka atau dia kelinci akan kembali normal lagi guys. Untuk bulunya lebih baru, lebih halus lagi. Itu namanya molting, yaitu proses pergantian bulu kelinci dari bulu yang lama ke bulu yang baru. Itu yang kelima guys, dan yang terakhir ya. Oke guys, terima kasih ya, terima kasih sudah mendengarkan sharing saya berbagi tentang dunia kelinci. Sekali lagi saya tidak menggurui dan tidak sok pinter, tapi saya bicara ini berdasarkan pengalaman saya guys. Terima kasih yang udah gabung, terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe dukung channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Kemudian juga di share ke teman-teman kalian, ke grup dan pecinta kelinci, peternak kelinci guys. Oke guys, cukup sekian dulu videonya ya. Kita sambung lagi next time dan juga di lain kesempatan dengan tema video masih dalam seputar kelinci guys. Terima kasih udah gabung, terima kasih sudah nonton. Di subscribe dulu, like videonya dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.